Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa pertama kali nih untuk melakukan pertemuan secara online menggunakan Zoom ini. Mudah-mudahan ini awal yang sangat baik untuk kita semua di tahun 2020 ini di tengah wabah yang sedang melanda Indonesia. Bapak Ibu mohon yang mikrofonnya ditutup dulu ya. Kita akan nanti menyimak paparan dari Pak Ketua nih terkait dengan perkembangan saat ini seperti apa. Tentunya di masing-masing prodi, masing-masing universitas, prodi PGSD dengan fakultasnya itu sudah melakukan program perkuliahan daring dengan modus masing-masing sesuai dengan karakteristik dan konteks masing-masing universitas. Tentunya akan banyak pengalaman yang nanti bisa digali, ya. Hal-hal lain yang terkait manajemen prodi juga saya pikir mungkin Pak Oji perlu memberikan pengantar setelah ada kebijakan kampus merdeka ini, manajemen prodi akan sangat banyak berubah. Beberapa sudah kita ulas di workshop sebelumnya, tapi tentunya juga itu sebelum keluarnya kebijakan tentang kampus merdeka ya, secara lengkap dengan peraturan menterinya. Bapak Ibu sekalian, memang kita bukan hampir lupa lagi, ini kita sudah lupa sebenarnya tanggal 1 Maret kemarin kita ulang tahun yang pertama ya, sampai lupa semuanya karena memang mungkin kita fokus di kampus masing-masing untuk melaksanakan program-program yang memang tidak biasa kita jalankan sehari-hari ya, meskipun di Universitas Bapak Ibu mungkin beberapa perkuliahan sudah dilakukan dengan modus-modus online atau dengan teknologi yang biasa dilakukan seperti yang sekarang. Hanya bedanya mungkin sekarang kita full bekerja dari rumah. Kalau ketua prodi, mungkin para ketua prodi masih rajin ke kampus ya, karena ada proses administrasi yang harus diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan ngobrol saja, akan diskusi, akan sharing. Ini pertemuan pertama, memang yang kita undang di grup Kaprodi saja ini ya, meskipun nanti bisa jadi ada yang masuk mewakili selain para Kaprodi, karena memang asosiasi ini, perkumpulan ini adalah yang betul-betul harus bergerak itu para ketua prodi tentunya ya. Dan ini kita baru melewati masa ulang tahun yang pertama, kemarin 1 Maret, belum dirayain nih gitu ya. Dan memang kita tidak bisa memanfaatkan momen itu untuk kegiatan secara khusus. Mungkin tahun depan kita harus melaksanakan kegiatan pas 1 Maret gitu ya, sekaligus untuk mengembangkan organisasi ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan sharing bersama ya, Bapak Ibu. Tentunya kita hari ini akan dikasih pengantar dulu oleh Pak Oji sebagai ketua. Ada hal yang ingin disampaikan. Tentunya dari pertemuan ini nanti akan banyak sekali masukan yang dapat ditindaklanjuti oleh pengurus ya. Pengurus selalu berusaha untuk terus berkoordinasi tentunya di tengah situasi seperti ini, dan perlu energi yang sangat besar dari para anggota ya, anggota perkumpulan. Anggota perkumpulan di sini adalah para pengelola prodi itu sendiri gitu ya. Nah, ini kita akan mendengar paparan dari Pak Oji ya. Saya tidak terlalu tahu detail apa yang beliau sampaikan secara rinci, nanti kita akan dengarkan semua. Nanti secara bebas kita akan memberikan tanggapan, masukan, atau sharing pengalaman. Nanti saya akan mengaturnya satu persatu, siapa dulu menyampaikan pendapatnya.
Sambil teman-teman semua juga untuk mengingatkan yang lainnya untuk segera masuk ke ruang rapat ini. Ya, link sudah diberikan dan beberapa sudah saya terima secara japri. Ada beberapa yang tidak bisa dilakukan karena pas sedang ada kegiatan. Seperti Ibu Bendahara ini katanya pas pengajian nih, sebentar lagi beliau akan masuk. Ada juga yang sudah kontak saya langsung, Pak Juli dari UPI Sumedang, katanya pas ada kuliah, mudah-mudahan bisa masuk ya, bisa masuk juga menyusul. Tentunya kita berharap banyak rekan-rekan yang akan menyusul nanti. Baik, mungkin Pak Oji udah siap, mangga saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sudah cukup banyak yang bergabung, kurang lebih ada 18 teman-teman, mudah-mudahan dalam waktu dekat masih banyak yang akan bergabung. Tentu saya mengucapkan syukur alhamdulillah dalam situasi COVID seperti ini kita masih bisa dipertemukan dalam bentuk media yang tidak langsung tatap muka tetapi melalui daring, tetapi ini juga sudah melepas kerinduan dengan teman-teman, dengan melihat Pak Aropa menggunakan peci ini tampaknya Pak Ustadz kita sangat nyaman bekerja di rumah. Pak Din, Pak Wayan, Bu Ayu, kemudian Jatman, Pak Anto, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu COVID ini memukul kita semua, termasuk juga bagaimana kita yang selama ini berhadapan langsung dengan mahasiswa, dengan teman-teman dosen, akhirnya harus berhadapan melalui media daring. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan sedikit, ketika pada tanggal 14 Maret 2020 lalu, ketika mulai masuknya COVID di Indonesia, kami dengan sendirinya sudah mulai melakukan work home of home, jadi bekerja di rumah dan juga belajar di rumah. Nah, ketika memulai kegiatan tersebut, kita sempat kebingungan mau diapakan mahasiswa ini. Jadi belum jelas. Ketika bekerja di rumah, memberikan kuliah di rumah, bagaimana caranya? Nah, ini yang membuat situasi di PGSD tempat saya sendiri perkuliahan menjadi tidak kondusif. Namun demikian, di dalam situasi yang sulit tersebut, kita memberikan kebebasan kepada semua dosen untuk melakukan tugas-tugas, untuk melakukan kegiatan perkuliahan tanpa terikat oleh yang namanya keterbatasan karena bekerja di rumah tadi. Dan alhamdulillah sampai saat ini banyak media yang sudah digunakan di dalam kegiatan perkuliahan, mulai dari Google Classroom, kemudian Webex, kemudian juga WA, termasuk WA, dan lain sebagainya. Dan ini walaupun dilihat dari jenis medianya yang menurut kita masih sangat minim, tetapi ternyata cukup efektif. Kegiatan perkuliahan ini bisa diikuti oleh mahasiswa semuanya. Nah, itu yang menjadi kegiatan yang dilakukan di PGSD, PIP-UNJ dalam hal perkuliahan. Jadi ketika berbicara kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam perkuliahan ini, memang kadangkala dosen yang kurang memahami terhadap teknologi
kesulitan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Namun inilah peran Prodi, memberikan masukan-masukan, memberikan info, memberikan pembelajaran kepada mereka bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Sehingga lambat laun teman-teman yang biasanya tidak menggunakan media pembelajaran daring, akhirnya semuanya bisa melakukan kegiatan dengan baik. Nah, kemudian kalau kita melihat juga dari berbagai surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud bahwa kegiatan perkuliahan wajib dilaksanakan. Kegiatan penelitian, skripsi juga wajib digunakan atau dilanjutkan. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya juga wajib untuk dilakukan. Namun kegiatan yang sifatnya lapangan memang sebaiknya ditunda. Tentu kami sudah melakukan berbagai usaha agar mahasiswa dapat terlayani dengan baik, terutama untuk penyelesaian studinya. Jadi kalau berbicara tentang misalnya penelitian ataupun pembimbingan skripsi, kami selalu menggunakan media yang sifatnya online, misalnya melalui WA, bisa juga melalui email, kemudian dosen melakukan memeriksa, lalu hasil dikirimkan kembali, lalu mereka ketika sudah menyelesaikan bimbingan dan sudah di ACC untuk seminar ataupun ujian, kami mengizinkan mahasiswa untuk ujian. Nah, tentu proses yang ini biasanya yang selama ini kita secara manual, dosen menandatangani secara manual, kemudian sekarang bingung, bagaimana ini? Kok mahasiswa minta tanda tangan, saya tidak bisa datang ke kampus, mahasiswa juga tidak bisa datang ke kampus. Bahkan yang lucunya mahasiswa memaksa untuk bisa datang ke rumah dosen untuk minta tanda tangan. Nah, kalau dosen-dosen yang paham tentang teknologi, dia bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Tetapi kalau yang tidak bisa, biasanya ini menjadi kendala. Nah, di sini juga peran kita, peran Kaprodi, memberikan masukan, memberikan tutorial kepada para dosen bagaimana menggunakan tanda tangan elektronik tersebut. Nah, ini menjadi tugas kita juga sebagai Kaprodi. Dan alhamdulillah sekarang ketika mahasiswa bimbingan, mereka selesai bimbingan di ACC oleh dosen, kemudian ditandatangani, kemudian Kaprodi menandatangani, dilanjutkan dengan seminar proposal dan ujian. Jadi tidak ada masalah dengan yang namanya kegiatan yang sifatnya skripsi, baik itu seminar proposal ataupun skripsi. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan juga banyak teman-teman, bagaimana pelaksanaan seminar proposal atau ujian skripsi? Kan tidak hanya kegiatan tersebut yang sifatnya mahasiswa menyampaikan proposalnya atau skripsinya, lalu terjadi tanya jawab, maka selesailah seminar atau ujian tersebut. Di dalam kegiatan tersebut juga kan membutuhkan yang namanya administratif, ataupun yang namanya berita acara, kemudian absensi, kemudian juga format penilaiannya. Nah, tentu kami sudah mengembangkan yang namanya Google Form. Jadi Google Form itu satu kesatuan di mana mulai dari daftar hadir dosen, kemudian juga belangko penilaian, dan juga termasuk saran-saran di situ satu kesatuan. Nah, nanti akan coba saya sharing kepada Bapak Ibu bagaimana bentuknya. Sehingga ketika mahasiswa itu memulai seminar, dosen sudah mulai mengisi dan dikirimkan melalui Google Classroom. Google Form. Nah, Bapak Ibu, berikutnya pada awalnya ketika mahasiswa mengatakan, Pak, Bu, kami sudah lama sekali ini mendaftar seminar atau ujian, kok belum juga diselenggarakan, sampai kebingungan bagaimana caranya.
ada ide bagaimana kalau kita menggunakan Zoom dengan yang gratisan. Tapi ada batas waktu 40 menit. Lalu nanti mahasiswa presentasi 15 menit, 20 menit, dosennya kapan mau bertanya. Nah, ini jadi kendala. Nah, sampai kita menyatakan biar kita tidak repot, mahasiswa saja yang membuat akunnya. Lalu nanti ketika akan seminar atau ujian, mereka mengundang kita. Nah, ini repot lagi urusannya. Maka kemarin kita melakukan, walaupun cukup menguras dana, walaupun per bulannya 250.000, kita berlangganan. Jadi kita ujiannya atau seminar proposal itu mulai dari pagi sampai dengan sore itu tidak terkendala dengan waktu. Nah, ini juga yang membuat kita nyaman dengan kegiatan seminar ataupun ujian yang menggunakan Zoom. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika berbicara hal yang lainnya, yang menjadi bagian penting adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif. Jadi dengan adanya kerja di rumah ini, kita tidak harus merasa terhalangi semua kegiatan kita. Kami baru saja beberapa kali mengadakan rapat, salah satunya misalnya rapat usulan guru besar. Nah, rapat usulan guru besar itu melalui suatu proses di mana meminta pertimbangan dari semua dosen, kemudian dosen tersebut memberikan pertimbangan, administratifnya harus dilengkapi, itu semua bisa kita lakukan dan diakui. Jadi tidak ada kendala yang namanya dengan adanya belajar di rumah ataupun bekerja di rumah ini. Nah, itu yang diantaranya yang rapat-rapat yang kita lakukan dalam rangka untuk mengatasi pandemi. Lalu Bapak Ibu, yang berikutnya yang mungkin yang perlu saya sampaikan terkait dengan akreditasi Bapak Ibu. Nah, akreditasi ini dengan adanya permen yang terbaru di mana akreditasi itu tidak wajib. Artinya bagi prodi yang sudah merasa cukup dengan akreditasinya, tidak perlu melakukan akreditasi ulang. Jadi dia dengan sendirinya otomatis. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana dengan kami yang sudah awalnya B? Kami tetap bertahan ingin B. Apakah kami harus mengajukan surat kepada Ban PT untuk bisa dikeluarkan hasil akhir dalam bentuk nilai B? Jawabannya tidak perlu. Karena dengan sendirinya akan keluar hasilnya B. Kecuali bagi prodi-prodi yang ingin menaikkan statusnya. Nah, ini perlu kita lakukan dengan memasukkan borang melalui Sabto. Kalau tidak salah kemarin UKSW itu tetap bertahan karena akreditasi sebelumnya adalah B. Dia ingin meningkatkan status menjadi A, maka dia tetap bertahan untuk menjadi borang yang diusulkan melalui Sabto. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu. Bagi prodi-prodi yang baru, prodi yang baru pertama sekali melakukan kegiatan akreditasi, wajib tetap mengikuti proses akreditasi dengan mengajukan borang ke Sabto. Namun tren yang sekarang ini juga yang menjadi kebingungan saya bersama teman-teman. Kita sudah melakukan asesmen kecukupan. Kita memeriksa borang mereka dan kita sudah memberikan rekomendasi apakah itu bisa dikunjungi atau tidak. Tapi ketika beberapa saat kemudian mendapat kabar dari prodi yang bersangkutan, kok nilai kami sudah keluar, tidak melalui AL, asesmen lapangan. Nah, ternyata Ban PT sekarang melihat jika prodi tersebut berpotensi untuk mendapatkan angka meningkat, maka akan dilanjutkan dengan asesmen lapangan. Namun jika prodi itu nilainya tidak memenuhi
syarat untuk meningkat ataupun sesuai dengan harapan, maka dia tidak akan dikunjungi. Nah, berapakah batas yang layak untuk bisa dikunjungi? Kemarin kalau saya lihat di 266 itu langsung diberi angka yang C, ya tidak dilanjutkan dengan AL. Biasanya yang diberikan kesempatan untuk AL itu biasanya di atas 280. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah keluar hasilnya tanpa melalui AL, berarti Bapak Ibu prosesnya itu Bapak Ibu angkanya tidak lebih dari 280. Jadi tidak layak untuk ke AL. Lalu Bapak Ibu, mungkin yang menjadi pertanyaan juga dari teman-teman, bagaimana kami yang dari C mau ke B? Nah, ini tetap proses karena ini meningkatkan status dari awalnya C menuju ke B. Jadi tetap kita melakukan pembuatan borang lalu memasukkannya ke Sabto. Lalu ada yang berikutnya yang menjadi bagian penting, ada yang namanya ISK. Ada ISK, Bapak Ibu pernah mendengar? Indikator standar apa namanya, lupa saya. Jadi ISK ini akan kita ketika kita sudah melakukan akreditasi yang diberikan lanjutan. Jadi misalnya begini, Prodi PGSD UNJ A sekarang ini akan berakhir di 2021. 2021 akan diperpanjang secara otomatis dengan nilai akreditasinya A. Nanti 5 tahun kemudian tidak otomatis lagi. Nah, wajib bagi kita untuk mengirimkan borang yang dalam bentuk ISK tersebut. Nah, itu yang prosesnya panjang, yang mungkin yang bisa Bapak Ibu siapkan ketika nantinya untuk melakukan lanjutan di akreditasi berikutnya. Nah, mungkin yang berikutnya yang menjadi bagian penting juga adalah dengan kebijakan Kampus Merdeka, kami sudah mulai melakukan beberapa kebijakan-kebijakan pada tingkat universitas dan di tingkat fakultas, di mana dari sekian banyak fakultas dan prodi yang ada di fakultas, tidak semuanya prodi itu diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Kampus Merdeka. Kalau misalnya di tempat kami di FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, di situ ada 7 program studi yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan Kampus Merdeka ini hanya ada 3 prodi, PGSD, PAUD, lalu kemudian satu lagi kalau tidak salah PLB. Nah, apa makna dari Kampus Merdeka yang kami lakukan? Kampus Merdeka di sini ada 2. Pertama adalah Kampus Merdeka yang mahasiswa prodi PGSD mengambil mata kuliah di prodi lain di lingkup fakultas yang ada di prodi tersebut atau di fakultas yang lain. Nah, jadi semacam double kewenangan. Dulu ini pernah ada program yang namanya tahun 2007 dengan yang namanya program PPGT, ya, Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi, di mana mahasiswanya adalah para lulusan SMA yang ada di daerah terdepan, terluar, ya. Mereka datang ke kampus kami, termasuk kampus-kampus yang lain, kemudian mereka kuliah selama 8 semester, 7 semester mereka mengambil mata kuliah di PGSD, 1 semester mereka mengambil mata kuliah di pendidikan luar biasa. Jadi kewenangan tambahan mereka dapat mengajarkan mata kuliah ABK, analisis anak berkebutuhan khusus. Nah, ini juga yang diulangi kembali dengan Kampus Merdeka ini, dengan memberikan kesempatan kepada prodi
yang ada di lingkungan fakultas itu untuk membuka kelas merdekanya. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian ada yang berikutnya kita lakukan dengan meminta ataupun mengarahkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain selama 1 semester. Jadi kalau tadi mahasiswa kita mengambil di luar prodi kita yang di kampus yang sama, kalau yang ini mahasiswa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain yang kalau tidak salah ini 1 tahun, bukan 1 semester tapi 2 semester. Nah, mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain ini menjadi perdebatan panjang Bapak Ibu di kampus kami. Kenapa? Misal kami mengarahkan mahasiswa, kami mendata misalnya ada 10 perguruan tinggi di Indonesia yang bisa mereka ajukan untuk bisa kuliah sebagai kampus merdekanya. Misalnya UPI, UNES, UNP. Nah, ketika mahasiswa akan melakukan kegiatan perkuliahan, mereka tentu harus mengisi yang namanya KRS dan mengikuti kurikulum yang ada di prodi kita. Ternyata di prodi kita berbeda mata kuliahnya dengan prodi yang di tempat asal itu ternyata menyulitkan. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, misalnya waktu kegiatan Permata kemarin, kegiatan Permata Sakti, pertukaran mahasiswa melalui daring, mahasiswa kami mengambil mata kuliah di Universitas Manado, Unima. Nah, ternyata mata kuliah di Unima itu di semester yang sama dengan kami, bedanya jauh sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Mahasiswa tersebut sia-sia mengambil mata kuliah tersebut karena tidak diakui oleh prodi. Nah, ini yang menyebabkan ketika kita ingin menerapkan kampus merdeka ini, ya sebaiknya kita harus sadar bahwa mata kuliah yang ada antar prodi itu sebaiknya sama. Sehingga ketika mahasiswa mengambil mata kuliah di prodi, di perguruan tinggi lain, dia bisa diakui sebagai mata kuliah yang sama dengan di prodinya. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi dasar kita dalam penyelenggaraan pendidikan di prodi PGSD, agar apa yang menjadi keresahan kita bersama ini bisa kita atasi dengan baik, yaitu dengan cara melakukan sharing. Nah, ini sedikit pengantar dari saya, sedikit pengalaman dari saya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan maupun pengajaran, termasuk juga kegiatan yang sifatnya manajemen yang ada di SD PUEJ. Mungkin itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti pada kesempatan yang berikutnya kita lakukan dengan proses tanya jawab. Silakan Baik, Pak terima Dim. kasih Pak Ketua. Nah, ini alhamdulillah sudah memaparkan terkait yang pertama pengalaman tentang perkuliahan model daring, ya. Tentunya Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing di setiap perguruan tinggi, dan kita memang belum menyiapkan dalam situasi yang penuh seperti ini, ya. Jadi istilahnya perguruan tinggi itu betul-betul dipaksa untuk berubah segera gitu ya. Kalau kemarin masih untuk bisa menyesuaikan secara bertahap gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti ini betul-betul bukan hanya memukul sih ya, mampu mengubah cara kerja, bahkan cara berpikir kita untuk bekerja sebagai dosen. Kemudian terkait dengan akreditasi, nah ini hal yang baru sekali yang memang betul-betul harus dipahami oleh para ketua prodi, pengelola prodi, ya, sampai level fakultas dan yang lainnya, karena ini akan mengubah cara kerja kita di prodi untuk sampai kepada capaian akreditasi masing-masing. Nah, kedengeran nggak Pak? Ada ya? Nah, kemudian yang terakhir barusan tentang ya kampus merdeka, tentang bagaimana pelaksanaan perkuliahan nanti ke depan, ini sangat peluangnya sangat terbuka sekali untuk dilakukan berbagai kerjasama antar PGSD seluruh Indonesia seperti apa. Ya, tentunya juga nanti harus kita siapkan program ini
Ya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaksanakan 1 atau 2 kegiatan Pak Oji ya di akhir tahun lah, mudah-mudahan bisa selesai untuk situasi seperti ini, dan tahun depan kita betul-betul bisa terus mengembangkan organisasi ini supaya lebih punya peran dalam membina dan mengembangkan prodi PGSD di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, siapa dulu yang akan menyampaikan tanggapan, pertanyaan ya, atau mau curhat sekalian, mangga silahkan. Siapa dulu ngacung, mangga? Pak Aropah? Mungkin Pak Din bisa diminta pendapat ataupun pengalaman teman-teman dosen yang sifatnya inovatif terkait dengan bagaimana penyelenggaraan perkuliahan, kemudian pembimbingan skripsi, termasuk juga bagaimana manajemennya. Mungkin itu Pak. Oh ya, mangga silakan. Saya Pak Aropah dulu. Atau siapa nih? Siapa aja ngacung dulu? Yang oke, Pak Aropah dibuka tuh mute mikrofonnya. Nah, berikutnya siapa? Pak Ainur nih yang sudah dibuka ini. Bu Ika ya. Bu Ika Yatri, Pak Aropah dulu, terus Bu Ika, terus siapa lagi? Saya Pak. Ya, Pak Ainur. Pak Ainur ya. Bertiga aja dulu ya. Oke. Silakan Pak Aropah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan pengalaman di dalam pembelajaran daring ini. Yang pertama, memang tadi apa yang sudah disampaikan, tidak semua dosen mampu untuk melaksanakan daring ini. Di prodi kami juga hanya 50% yang bisa menyelenggarakan. Kalau di kami itu ada namanya e-kelas, jadi e-learning-nya dengan sistem itu sudah ada di universitas, jadi kita tinggal melaksanakan. Nah, itu pun ada beberapa yang kesulitan untuk masuknya ya. Yang pertama itu jadi pembelajarannya melalui e-kelas. Tetapi ya kelemahannya juga ini di kami itu mungkin mahasiswa kan ada yang jauh di pelosok, tidak ada sinyal, yang seperti itu menjadi alasan klasiknya di wilayah kami. Itu pun sehingga materi yang ada di e-kelas itu dia tidak bisa mengambilnya ya, tidak bisa membacanya. Yang kedua, kami baru menyelenggarakan UTS melalui e-kelas yang tadi. Nah, itu pun sama. Ada mahasiswa yang kosong karena dia mungkin tidak menjawab karena tadi kesulitan sinyal itu. Yang kedua, kelemahan daring itu jawaban itu hampir mirip semua. Jawaban si UTS itu mungkin dia googling, yang googling itu dia yang paling atas biasanya dari beberapa itu, jadi jawaban-jawabannya itu hampir sama. Nah, itu adalah kelemahan dari sistem daring ini. Ada juga karena tadi materi tidak tersampaikan, ada mahasiswa yang bikin status ujian tanpa materi, untung ada Mbah. Nah, jadi itu semacam seperti itu, karena mungkin tadi materinya tidak disampaikan, ya melalui ikhlas, mahasiswa tidak mengambil, jalan saja. Sehingga itulah pengalaman-pengalaman terkait dengan ikhlas itu. Adapun sistem itu di kami itu ada juga kan diacak ya, soal itu diacak dari setiap mahasiswa itu, misalnya kita pilih 5 soal itu berbeda-beda, si A nomor 1 tapi di si B itu jadi nomor 5. Nah, itu dia menjawab itu ada yang tidak nyambung, jadi nilainya persis 0 juga karena dia pertanyaan A jawabannya B, karena mungkin disangkanya sama gitu kan. Nah, itu ada kendala-kendala seperti itu ya secara teknis. Terkait dengan pembimbingan sudah maklum lah melalui email dan untuk di kami rencananya mungkin bulan depan itu edaran rektornya itu untuk penyelenggaraan ujian daring seperti ini. Nah, ini kita juga belum melaksanakan, tetapi akan mencoba mungkin di bulan depan, awal bulan depan itu
harus sudah memulai untuk ujian proposal, ada yang skripsi yang seperti itu. Mungkin itu saja Pak Didin terkait pengalaman, dan mungkin tidak ada yang aneh-aneh, mungkin hanya umum seperti itu. Terima kasih Pak Didin. Terima kasih Pak Arofah. Mangga berikutnya siapa? Bu Ika dulu. Tadi yang udah minta tuh atau Pak Ainur dulu? Ya Bu Ika. Atau Pak Inur dulu, Pak. Pak Ainur aja atau Pak Ainur aja? Yo Pak Ainur, Pak Ainur. Oke, ada Pak. Oke, makasih Pak. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga, dan saya perlu jawaban yang menenangkan hati dari Pak Ozi. Yang pertama terkait dengan sharing untuk perkuliahan online gitu kan, kita di SA Unggul sudah ada sistemnya untuk kelas online gitu kan. Tapi cuma yaitu karena setiap minggu itu mahasiswa harus menyelesaikan tugas dan setiap mata kuliah memberikan tugas, maka beban untuk mahasiswa jadi berlebih gitu. Setiap hari harus dengan waktu 1 minggu, deadline 1 minggu, kemudian setiap mata kuliah ada tugasnya gitu. Belum ditambah lagi dengan mereka harus ikut dalam forum perkuliahannya gitu. Terus kemudian kalau pembimbingan skripsi ya seperti via email gitu sih, terus kemudian dosen review dan kirim balik sama seperti Pak Arofah tadi. Terus kemudian yang terkait dengan akreditasi, ini saya minta nanti masukan atau jawaban dari Pak Ozi. PGSD SA Unggul itu akreditasinya akan selesai di Oktober 2020. Nah, berdasarkan SK yang terbaru Ban PT itu kan berarti kami tidak perlu untuk mengajukan ketika ingin tetap nilainya B gitu Pak ya. Atau apakah tetap harus mengajukan ISK-nya itu gitu Pak. Itu. Terus kemudian yang terkait dengan Kampus Merdeka tadi itu, yang saya ingin tanyakan untuk yang dengan satu mengambil kuliah di prodi lain itu, satu semester itu apakah semua mata kuliah atau kita akan beberapa saja gitu Pak? Karena yang saat kemarin itu sempat terpikir ketika Kampus Merdeka itu mungkin ada beberapa mata kuliah saja yang diambil di prodi lain gitu. Atau mungkin untuk yang di kampus lain itu bukan untuk semua mata kuliah dalam satu semester itu, tapi hanya beberapa mata kuliah saja. Begitu Kak. Itu yang saya paham gitu sih Pak. Gitu. Itu sih Pak, ya Pak Didin yang ingin saya terima kasih. Baik, satu lagi aja dari siapa tadi? Bu Ika ya. Dimatiin dulu itu Bu. Ya. Kedengeran Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua dan Bapak Ibu para Kaprodi, mudah-mudahan semuanya sehat ya, amin. Saya ingin karena Pak Oji juga selaku asesor ya, dan mungkin nanti juga sharing dari Bapak Ibu, karena saya yakin kita semua mengalami kegalauan yang sama gitu ya. Meskipun 1 bulan setengah sudah proses pembelajaran dilakukan secara daring, kata kutip daringnya kan juga ini kan kita agak terpaksa, sebenarnya siap nggak siap gitu ya, tapi kita dipaksa. Kalau di UHAM sendiri mungkin sama dengan Bapak Ibu yang lain ya, kalau untuk proses perkuliahan dilakukan secara daring, mulai dari online learning-nya UHAMKA sampai dengan platform-platform yang lain, karena memang kita memberikan kebebasan kepada dosen untuk menggunakan platform yang mereka sudah biasa gunakan atau mereka sudah kuasai gitu ya. Karena kalau mau dipaksa langsung ke satu platform, khawatir mereka jadi bingung gitu. Jadi kalau di UHAMKA tuh macam-macam
ada yang pakai Edmodo, ada yang pakai Google Classroom, ada yang live IG, ada yang YouTube, ada yang tadi yang pertama online learning-nya UHAMKA gitu ya, ada yang jadi macam-macam beragam kalau di UHAMKA, terutama di PGSD gitu. Kalau untuk proses pembimbingan mungkin sama ya, hampir sama. Kalau tatap muka biasanya kita kalau personal atau berempat itu biasa kita pakai vCall WA group. Kalau misalnya materi nanti mereka bisa kirim via email, kita koreksi dikirim balik gitu. Jadi itu sudah hampir semua, meskipun ada satu dosen yang tanda kutip dosen senior itu juga agak terkendala. Jadi ada 1-2 dosen senior yang kebetulan juga rumahnya dengan rumah mahasiswa bimbingan itu tidak jauh, jadi masih mintanya manual. Jadi mahasiswanya itu kirim via Gojek ke dosennya, nanti dikirim balik. Satu yang senior masih agak bingung kalau mau komen di Word gitu ya. Tapi untuk yang lainnya sih alhamdulillah lancar. Nah, saya ingin tanya ke Bapak Ibu, nanti monggo siapa yang menjawab, mungkin yang pertama nanti Pak Ozi ya, dan Bapak Ibu yang lain, terkait dengan PPL. Ini kira-kira bagaimana dengan proses pelaksanaan PPL kita? Karena idealnya kan PPL nanti dimulai di tahun ajaran baru ini gitu ya, tapi masih ada kekhawatiran kalau tahun ajaran baru itu sekolah belum normal. Kalaupun sekolah sudah normal, saya pikir sekolah pasti masih berhati-hati untuk menerima orang luar gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, apakah sudah punya rancangan untuk PPL? Apakah ditunda di semester genap misalnya, atau ditunda di semester berikutnya gitu ya? Yang kedua, ini mungkin nanti saya minta Pak Oji yang jawab ya. Ini terkait dengan akreditasi. Akreditasi itu sekarang kan kriterianya ada unggul ya Pak ya. Apakah program studi itu misalnya kayak UNJ kan sudah A gitu ya, mau ke unggul, apakah itu bisa langsung yang dulu satu periode Bapak Ibu mohon di mute dulu yang lain ya, yang baru masuk. Ya. Silakan lanjut Bu Ika. Iya. Terkait dengan akreditasi itu, apakah memang otomatis satu periode diperpanjang atau kita bisa langsung meningkatkan status gitu ya, meskipun saat ini akreditasinya sudah A, alhamdulillah. Yang selanjutnya terkait dengan kampus merdeka. Memang kebingungan nanti adalah ketika perguruan tinggi, apakah Bapak Ibu yang itu kan pasti nanti terkait administrasi lain gitu. Nah, di UHAMKA ini saya juga sudah mencoba memang untuk mengambil belum nanti administrasi dan biaya gitu. Ataukah studi akan memfasilitasi antara UKA dan Serang misalnya angka ke UPI 10 kayaknya gratis gitu ya. Begitu nih. Karena ini juga jadi apa ya, jadi dilema kalau antar perguruan tinggi. Kecuali kalau perguruan tinggi masih di dalam perguruan tinggi sendiri tapi beda prodi, itu mungkin bisa deal-dealan sama dekan sama rektor gitu ya. Selesai. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bu Ika, Pak Ainur, dan Pak Aropa. Tadi udah sharing pengalaman terkait proses perkuliahan. Sepertinya hampir di semua prodi Bapak Ibu masing-masing ya mengalami ya harus mempersiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi Pak Oji tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanggapi terkait dengan akreditasi. Ya, terkait akreditasi, tadi ada yang sangat penting adalah bagaimana proses pengisian instrumen yang ISK itu, ya, instrumen itu, ya. Karena yang saya pahami juga kalau tidak salah pas ketika akan habis waktunya maka kita harus mengisi instrumen ya, konversi ya, tidak otomatis perpanjang 5 tahun. Jadi Pak Oji mengatakan kalau tidak salah perpanjang dulu, nanti kalau sudah 10 tahun, nah nanti harus melakukan konversi kepada kriteria unggul sangat baik dan baik. Mungkin Pak Oji perlu tanggapi dulu, silakan. Suaranya kok. Bapak Ibu, tadi ada dua yang mungkin bisa saya tangkap, Pak Ainur dan Ibu Ika terkait dengan akreditasi. Jadi yang pertama adalah Pak Ainur. Pak Ainur ini akan berakhir masa akreditasinya Oktober 2020. Di mana pertanyaannya apakah harus mengajukan usulan baru? Jawabannya, kalau Pak Ainur tetap sudah menganggap akreditasi sebelumnya, yaitu nilainya B, dan tidak ingin memperpanjang, Pak Ainur tidak perlu mengajukan usulan baru ataupun membuat surat ke Ban PT untuk dikeluarkan akreditasi, hasil akreditasinya, tidak perlu. Nanti secara otomatis, Pak. Jadi ketika Pak Ainur nantinya akan berakhir, dia akan tercetak sendiri di menu Sabto, SK, sertifikatnya. Jadi tunggu saja. Nah, terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ika, bagaimana dengan akreditasi yang unggul? Unggul ini seperti apa dengan konversi dari A ke unggul? Itu kalau tidak salah pertanyaannya. Jadi begini, Bu Ika. Ban PT menyatakan bahwa bagi prodi yang tidak ingin mengajukan akreditasi ulang, maka dengan sendirinya akan diberikan perpanjangan akreditasi selama 1 periode. Jadi 1 periodenya itu 5 tahun. Jadi kalau nantinya seperti kami itu 2021 akan berakhir, berarti 2026 maka kami harus mengajukan yang namanya ISK tadi, ya. Instrumen konversi. Jadi sama dengan yang 9 standar, tapi tidak seperti 9 yang mulai dari awal, tapi hanya kalau tidak salah hanya 4 standar saja yang harus kita isi. Nah, karena unggul itu kepunyaan dari yang 9 standar, A itu adalah kepunyaan dari 7 standar, maka prodi-prodi yang masih menggunakan instrumen 7 standar, dia berlaku akreditasinya A, B, dan C. Kalau dia mengajukan dengan menggunakan 9 standar, maka dia unggul baik sekali. Bagi yang prodi-prodi yang tidak mengajukan akreditasi ulang, tetap bertahan dengan akreditasi yang lama, maka tetap bukan predikatnya A, B, dan C. Jadi nanti ketika misalnya kami di 2021 akan berakhir, maka kami wajib nanti mendapatkan nilai A. Kalau seandainya kami ingin mengkonversi dengan yang namanya ISK, maka kami
mengkonversi menjadi unggul, maka wajib kami melakukan namanya ISK. Jadi konversi dia Bu Ika. Jadi kalau nantinya kayaknya kami nggak nyaman dengan A karena sekarang ada predikat yang namanya unggul, maka kita mengajukan instrumen yang tadi konversi tadi, ISK tadi. Begitu Bu Ika. Nah, Bapak Ibu, sedikit juga informasi yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ika terkait dengan PPL. Barusan saja pihak pimpinan melakukan rapat dan diambil keputusan bahwa mata kuliah yang sifatnya lapangan semuanya ditunda. Jadi tidak dilakukan di semester ini, akan dilakukan di semester depan. Karena semester depan itu kan mengalami perpanjangan sampai dengan bulan Oktober. Ya, jadi seperti PPL, KKL, kemudian yang sifatnya lapangan itu semua ditunda dan itu wajib untuk dilaksanakan di lapangan tetap. Nah, jadi Bu Ika, kami tidak melakukan penyetopan mata kuliah yang lain, tetapi untuk mata kuliah yang sifatnya lapangan itu dibatalkan oleh pihak Pustikom, namanya Pustikom UNJ. Mungkin itu Bu Ika untuk menjawab pertanyaan Bu Ika dan Pak Ainur. Mungkin begitu Pak Din. Terima kasih. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Terima kasih Pak Oji atas penjelasannya. Kita akan banyak ya terkait akreditasi, nanti kita akan bicara lebih panjang lagi kalau kita punya waktu untuk melakukan workshop ya. Tapi tentunya kita bisa diskusi kapan saja di WA group yang sudah tersedia ya. Nanti Pak Oji selalu siap karena memang asesor yang informasinya langsung dari Ban PT. Silakan Bapak Ibu, yang lainnya tadi siapa ya? Dari apa? STKIP Taman Siswa Bima. Silakan disiap-siap. Ya, Pak. Ya, enggak, silakan. Dari Solo. Dari Solo ya. Satu lagi. Enggak, mulai aja dulu dari Baik, Pak. Ya, sok mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin, Prof. Semoga puasa hari ini berjalan dengan lancar, Prof. Amin. Prof, dari manajemen dari yang dilakukan oleh di kampus kami di STKIP Taman Siswa Bima, poin yang disampaikan oleh Prof terkait masalah perkuliahan daring dan ujian skripsi ataupun seminar secara daring, alhamdulillah sudah terlaksana. Kami juga sudah memetakan terhadap dosen-dosen kami tentang dosen-dosen apa saja yang menggunakan aplikasi-aplikasi sebagai media pembelajaran. Kami sudah petakan. Kemudian terkait masalah ujian seminar online ini, Prof, seperti yang dipertanyakan kalau oleh Ibu Ika kalau nggak salah tadi, bahwa salah satu cara dari kami untuk mengganti untuk ketika judul-judul skripsinya itu yang berbau di lapangan, maka kami ganti ke artikel, Prof. Dan rata judul-judul dari mahasiswa itu kami alihkan untuk kualitatif yang tidak harus ke konten dalam kelas. Kami rubah, kami minta kepada dosen-dosen kami untuk menyesuaikan dengan keadaan pandemi seperti ini. Jadi yang dilakukan itu adalah untuk mengganti dari skripsinya mereka adalah artikel atau jurnal yang insya Allah nanti tetap kami akan publishkan. Memang hal itu kami pikirkan terkait masalah kalau di 9 kriteria itu mungkin standar 9 kali, Prof ya. Itu. Terus terkait masalah akreditasi lagi, Prof, ini yang kami pengen tanyakan. Memang ini bukan akreditasi di prodi PGSD, melainkan prodi salah satu prodi yang ada di kampus kami di STKIP Taman Siswa Bima. Di tahun 2019
bulan Maret kami telah mengajukan, kami telah mengupload sampai dengan selesai yang 7 standar, Prof. Di 7 standar itu, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah ada di akun sistem itu, di akun Sabto itu, bahwa sedang menunggu akreditasi lapangan kalau nggak salah, Prof. Nah, sampai dengan sekarang kita belum ada tindak lanjutinya untuk masalah itu. Kami juga setelah komunikasi dengan pihak dari Ban PT, waktu itu juga kan kami komunikasi dengan pihak Ban PT, kemudian juga kami juga melakukan rapat dan daring juga seperti ini, Prof. Tapi memang dijawabnya itu adalah menunggu antrian. Jadi seperti itu. Jadi poinnya adalah untuk perkuliahan dan uji skripsi kami sudah mengikuti seperti yang Prof menjelaskan tadi. Kemudian bagaimana melakukan bimbingan secara online, seminar online, bahkan ujian secara online dengan menggunakan Google Form juga untuk mendata nama-nama mahasiswa ini mengusulkan. Nah, cuman satu yang menjadi yang kami ingin di sini adalah bahwa pengganti skripsi itu adalah kami gantikan dengan artikel atau jurnal audionya yang nantinya itu akan dipubliskan. Mungkin itu saja, Prof. Mohon maaf, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Berikutnya siapa? Silakan. Pak Anto ya? Ya, Anton dari Solo. Yo, dari. silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan mengenai kebijakan dari Kampus Merdeka ini. Jadi untuk kebijakan Kampus Merdeka ini yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah kapan berlakunya? Pertama, kapan berlakunya? Artinya nanti tahun berapa atau angkatan tahun berapa yang harus sudah angkatan tahun berapa atau lulusan tahun berapa yang sudah harus melakukan kebijakan dari Kampus Merdeka ini. Yang selanjutnya adalah bagaimana berlakunya? Apakah bertahap? Ada suara kaset mungkin Ibu Siti itu dimatiin tabnya dulu, Bu Siti. Mohon maaf, audionya yang lain. Mohon maaf sebentar. Audionya dimatikan dulu. Ya, saya ingin menanyakan mengenai bagaimana pelaksanaannya. Apakah bertahap ataukah langsung semua masif seluruh Indonesia harus melakukan kebijakan Kampus Merdeka ini. Nah, kalau nanti masif semua langsung melakukan kebijakan Kampus Merdeka ini, yang jadi pertanyaan berikutnya yang ketiga adalah bagaimana nanti kesiapan kurikulum kita? Bagaimana kesiapan kurikulum kita? Ada gangguan dari teman kita nih. Ibu Siti, di-mute dulu Ibu Siti. Di-mute. Sidang dulu. Dari hostnya aja yang nge-mute semuanya. Dari hostnya aja yang nge-mute semuanya. Dulu. Ada yang perbicaraannya aja. Oke, dilanjut dulu. Ya. Yang kedua tadi, bagaimana berlakunya, apakah bertahap atau langsung semuanya? Jika nanti langsung semuanya, berarti kita perlu kesiapan kurikulum dari semua PGSD di seluruh Indonesia, karena kurikulum harus sama, artinya nanti di 2 semester di luar prodi, itu harus ada kesamaan kurikulum, sehingga kita tidak kesulitan dalam melakukan kebijakan Kampus Merdeka. Selanjutnya, karena nanti ada persamaan kurikulum, maka rekonstruksi kurikulum ini harus berlaku secara umum. Dan ini nanti harus kita siapkan. Kita harus saling bekerja sama, bagaimana kita sinergi untuk melakukannya. Ini juga perlu pemikiran. Dan yang terakhir, pertanyaan yang keempat adalah untuk menentukan berapa SKS,
mata kuliah apa yang bisa diambil dan tidak bisa diambil oleh kampus satu dengan kampus yang lainnya. Ini wewenang siapa, ataukah bebas dengan bil-bilnya, atau bagaimana? Terima kasih Pak Udin, Pak Aldi, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu orang lagi nggak? Dari mana ya? Tadi siapa ya? Pak Wayan siap bantu untuk menanggapi ya, terkait kampus mereka nih, Pak Wakil Dekan ya. Siapa? Satu lagi siapa? Saya Pak. Ya. Wayu dulu, Wayu dulu, nanti Pak Wayan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang akreditasi sebenarnya menjadi kegalauan. Untuk UBP itu pas awal berdiri 2015 sudah mengajukan akreditasi, sudah diakses akreditasi, nilainya C, dan kemarin sudah upload dengan 7 standar. Terus statusnya saat ini itu menunggu proses AK. Nah, sekarang diminta oleh universitas untuk pengisian ISK. Jadi mohon arahannya bagaimana kelanjutannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini masih 3 topik yang muncul dari pertanyaan dan tanggapan. Yang pertama tentang kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik yang lainnya. Tentunya yang terkait ini silakan untuk share di kampus masing-masing. Nanti bisa dijadikan sebagai masukan bagi kampus yang lainnya. Yang kedua terkait Merdeka, ini kaitan dengan kerjasama juga nanti yang harus dikembangkan. Ketiga terkait dengan masih terkait dengan akreditasi ya. Nanti akreditasi Pak Oji yang jawab. Mangga Pak Wayan untuk memberikan tanggapan terutama tentang kampus Merdeka. Yang lain mohon di mute dulu ya. Ini untuk Pak Anto ini share screen-nya dimatiin dulu Pak. Mangga silahkan Pak Wayan. Baik, tentang kampus Merdeka ya. Nah, sebenarnya kami sudah sempat mendiskusikan di kampus kami tentang implementasi kampus Merdeka. Salah satu poinnya itu implementasinya yang paling penting itu adalah universitas harus menyediakan fasilitas ketika ada mahasiswa menginginkan mengambil SKS di luar dari prodinya. Tetapi mahasiswa tidak wajib mengambil SKS itu. Jadi kami rencananya menyediakan 2 kurikulum. Kurikulum yang reguler dan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah entah di luar prodi, entah di kampus, luar prodi, di luar kampus, bahkan di tempat magang sekali. Nah, ketika awal SKS-an, kami akan menawarkan kepada mahasiswa apakah dia akan mengambil SKS yang ada di kampus atau mengambil SKS di luar prodi yang dia inginkan. Nah, semua itu tetap persetujuan dari koordinator prodi. Nah, kami sedang menyusun pedoman bagaimana caranya mengatur pengakuan terhadap SKS yang diambil di luar prodi itu. Jadi prinsipnya, prodi Undiksa akan mengatur 2 kurikulum. Kurikulum yang diambil secara reguler jika mahasiswa tidak mengambil mata kuliah keluar dari kampus. Dan kurikulum jika mahasiswa menginginkan mengambil mata kuliah di luar kampus. Nah, kami sediakan rencananya mahasiswa itu boleh mengambil mata kuliah di luar kampus itu mulai dari semester 3. Nah, jadi dia akan memilih nanti ketika semester 3 apakah mengambil mata kuliah di kampus atau mengambil mata kuliah di luar kampus. Kita akan akui. Nah, yang menjadi sulit nanti itu adalah kami masih mengatur proses pembiayaannya itu. Karena UKT yang dibayar oleh mahasiswa itu adalah proses pembelajaran yang mereka ambil di kampus semuanya. Sekarang ketika mahasiswa ini mengambil proses pembelajaran di luar kampus, pasti akan membutuhkan biaya-biaya lanjutan. Misalnya, kemarin ada mahasiswa yang menginginkan sudah diskusi untuk mengambil mata kuliah di Australia, mengambil mata kuliah di Amerika, beberapa mata kuliah penunjang dirinya. Kebetulan mereka punya keluarga ada di sana. Ya kita izinkan.
saya tidak membicarakan masalah kasus pandemi saat ini, tapi betul-betul membicarakan bagaimana menjalankan kurikulum Kampus Merdeka itu. Nah, kita berikan izin yang penting ketika mereka mengambil mata kuliah di luar negeri atau mengambil mata kuliah di luar prodi, itu sesuai dan betul-betul mendukung keilmuan PGSD itu. Nah, kami menyusun sekitar 90 SKS menjadi branding PGSD Undiksa. Kemudian 60 SKS itu menjadi penguat PGSD Undiksa jika mahasiswa itu mengambil di internal. Dan kami juga sudah menyediakan fasilitas kepada mahasiswa dari luar Undiksa untuk mengambil mata kuliah di Undiksa. Nah, jadi dia akan SKS-an di Undiksa. Kami akan sediakan waktu 1 bulan sebelumnya untuk mereka mengambil register, mengambil SKS di Undiksa, mata kuliah apapun yang ingin mereka ambil, kami persilakan. Dan kami akan masukkan mereka ke kelas-kelas yang sudah tersedia. Nah, fasilitas itu dibuka paling hanya 1 bulan. Jadi ketika mereka mau ngambil mata kuliah di Undiksa, sudah kita siapkan kelasnya, misalnya kita sanggupnya 1 atau 2 kelas, ya kita kita sediakan wadah 2 kelas. Karena itu kan juga berpengaruh terhadap kesediaan dosen kami. Dosen kami berapa sanggup membuka kelas baru. Nah, begitu juga kami sedang menyusun pedoman pembiayaannya, karena itu berkaitan dengan pembiayaan proses pembelajaran, berkaitan dengan remunerasi. Nah, sebenarnya konsep dan prinsipnya itu sederhana, cuma proses implementasinya itu memerlukan kebijakan-kebijakan yang serius dari pimpinan. Kebetulan pimpinan kami sangat serius dan konsen di sana. Nah, salah satu Kampus Merdeka itu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi. Nah, proses pembelajaran mata kuliah juga diatur dalam Kampus Merdeka itu. Tidak harus tatap muka. Jadi bisa mini riset, bisa membuka usaha, bisa magang, bisa PPL, pool, dan sebagainya. Jadi kita sediakan fasilitas-fasilitas itu. Yang penting, prodi menganggap bahwa apa yang diambil oleh mahasiswa itu memang menunjang kegiatan mahasiswa. Nah, untuk tahun 2020 ini, kami tidak akan memberikan keleluasan kepada mahasiswa untuk memilih dulu. Jadi kita lihat dulu pilihan-pilihan mahasiswa yang terbaik, mungkin 10 sampai 30 mahasiswa memilih mata kuliah yang menurutnya menunjang keilmuannya, kita akan berikan. Dan kita selektif, kemudian kita terapkan. Nah, itulah sebagai pilot project pertama. Prinsipnya kita memberikan kesempatan, tetapi kita tidak boleh merubah kurikulum begitu saja langsung kita implementasikan. Karena bahasa dalam permennya itu kita memfasilitasi. Seandainya mahasiswa tidak menggunakan pun fasilitas itu, berarti mahasiswa itu betul-betul murni mengambil reguler di kampusnya sendiri. Kalau di kampus kami sekitar 144 SKS, ya semuanya diambil dari semester 1 sampai semester akhir skripsian. Nah, gitu. Dan sekarang sudah mulai ada mahasiswa yang bisik-bisik untuk mengambil mata kuliah programmer di S1 Informatika. Karena itu satu kesatuan, satu informatika, satu kesatuan. Jadi kami mudah berkoordinasinya ketika mereka mengambil mata kuliah di lintas prodi di dalam satu universitas itu gampang. Yang sulit itu koordinasinya adalah mengambil mata kuliah di luar prodi, di luar Undiksa. Jadi kami harus bersurat dulu, mahasiswa mengantarkan suratnya, bernegosiasi, kemudian mengajukan izin. Makanya prosesnya itu adalah 1-2 bulan sebelumnya. Nah, itu rencana kami di Undiksa melaksanakan Kampus Merdeka. Saya ceritakan tidak berteori lagi, tapi best practice yang akan kami laksanakan. Tapi karena pandemi ini, kami sudah barang tentu membuat kebijakan tidak mengizinkan mahasiswa keluar dulu sampai pandemi ini selesai. Namun rancangan untuk membuka peluang itu, memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar prodi itu sudah kami lakukan. Tinggal mahasiswa itu mau menggunakan fasilitas itu atau tidak. Kecenderungan yang saya lihat di Indonesia itu pasti kendalanya adalah biaya. Misalnya ada Universitas UNJ mau mengambil mata kuliah di Undiksa
3 atau 4 SKS, saya pikir biayanya terlalu besar. Mereka tinggal di sini, bayar SPP di UNJ dan sebagainya. Tetapi berbeda kasusnya jika orang itu mampu, kemudian memang betul-betul mencari pengalaman, seperti mahasiswa yang diskusi dengan kita kemarin, mereka ingin ke Amerika, punya keluarga di sana, dan sambil bekerja di sana. Jadi kita dukung, kita berikan kesempatan itu, dan SKS-nya kita akui. Bahkan ada mahasiswa dari kita ingin mengambil sertifikat pelatih keolahragaan. Saya pikir PGSD membutuhkan guru olahraga juga yang sangat serius, yang mumpuni di bidang itu, ya kita dukung. Ya, yang penting usulan dari mahasiswa itu betul-betul mendukung keilmuannya. Nah, itu salah satu kampus Merdeka yang kita terapkan. Kalau kampus Merdeka yang lain yang ada kebijakannya itu yang berkaitan dengan pembukaan prodi baru, berkaitan dengan akreditasi dan sebagainya, itu saya pikir sudah umum. Jadi yang paling istimewa dari kebijakan kampus Merdeka itu adalah menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi, dan prodi itu harus mengakuinya. Nah itu. Oke, saya kira itu Pak Didin. Terima kasih Pak Wayan. Ya memang ini kebijakan baru muncul tahun ini, berarti memang setiap universitas akan menyiapkan strateginya tersendiri, dan tentunya itu bukan berarti tahun ini harus langsung diterapkan sepenuhnya. Tentunya juga harus ada kajian kurikulum di universitas masing-masing. Dan perlu juga tahapan setiap tahun, ya mulai dari tadi ya mungkin Pak Wayan dengan menentukan beberapa mahasiswa pilihan, tapi disiapkan dulu 2 kurikulum ya, yang reguler dan yang kurikulum untuk mengadopsi kebijakan kampus Merdeka. Nah, tentunya yang paling memungkinkan ini ada Bu Mei nggak dari BINUS. Langkah pertama memang kalau saya lihat beberapa pengalaman dari yang lain ya, itu adalah bagaimana mahasiswa diberikan fasilitas terlebih dahulu untuk melakukan pembelajaran di luar prodi di universitasnya tersendiri. Itu akan lebih mudah, karena itu juga beberapa perguruan tinggi yang multifakultas sangat menarik untuk mahasiswa PGSD untuk bisa kuliah di fakultas-fakultas yang lainnya. Ini menarik untuk diterapkan sebelum memang kita merancang kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi, fakultas dengan fakultas, prodi dengan prodi. Yang ini tidak mudah dari sisi biaya dan yang lainnya, apalagi terkait dengan sinkronisasi kurikulum. Ya, walaupun sebenarnya ini juga nanti harus kita tindak lanjuti sekiranya ada antar PGSD yang akan khusus kerjasama, itu dipersilahkan apakah melalui payung perkumpulan atau tidak. MOU antar PGSD kan sudah dibuat kemarin, itu bisa ditindaklanjuti antar PGSD terlebih dahulu, mana yang paling klop. Karena kalau untuk misalnya pertukaran mahasiswa, ya kalau kita misalnya dengan Undiksa, kalau saya tanya mahasiswa mau nggak ke Bali, kuliah di Bali, mereka mau. Nah, pertanyaannya apakah mau mahasiswa Bali kuliah di Tasikmalaya, akan begitu ya, kalau terkait dengan pertukaran. Ini kan jadi tidak mudah. Jadi tentunya juga akan sangat menentukan nih agresif tidaknya masing-masing ketua prodi untuk mengembangkan kerja. Tapi tentunya sebelum melakukan kerjasama keluar ya perlu landasan dulu kebijakan untuk implementasi kampus Merdeka di masing-masing kampusnya seperti apa dulu nih gitu ya, sebelum kita melakukan kerjasama keluar. Nah itu, barangkali ada yang masih, ya mangga, mau tambahan, silakan. Begini Pak Didin, berbeda definisinya ketika kerjasama antara seperti student exchange itu berbeda definisinya dengan kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini definisinya itu mahasiswa mencari sendiri kemana dia mau kuliah, tidak harus seperti yang Pak Didin sampaikan. Kalau Undiksa kuliah di Tasikmalaya, PGSD Tasikmalaya mengirim mahasiswa ke Bali. Nah, oleh sebab itu sekaranglah saatnya semua PGSD itu membuat kurikulum yang unik, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa luar untuk kuliah di sana. Nah, misalnya
Undiksa sekarang sedang menyusun konsep PGSD untuk basisnya adalah pariwisata dan budaya. Misalnya salah satu mata kuliah yang kita susun itu adalah mata kuliah Trihite Karana. Jadi mata kuliah itu bisa diambil tidak harus oleh mahasiswa PGSD. Mata kuliah itu bisa diambil oleh mahasiswa sosiologi, oleh mahasiswa informatika yang ingin membuat sistem tentang Trihite Karana, mahasiswa hukum yang ingin membuat kajian hukum budaya, mahasiswa apapun bisa mengambil. Dan itu menjadi daya tarik kami. Begitu juga dengan model pembelajaran. Kami akan kemas model pembelajaran yang menjadi ciri khas, yang menjadi kekuatan kami. Begitu juga dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Sehingga itu menjadi karakteristik dan bisa diambil oleh mahasiswa lain. Nah, yang kami jual itu bukan mata kuliah yang mirip dengan universitas yang di universitasnya yang mereka dapatkan sama. Misalnya di sini ada metodologi penelitian. Kalau itu dijual, buat apa mahasiswa Tasikmalaya kuliah di Bali kalau mereka juga sudah dapatkan di Tasikmalaya dengan ilmu yang sama. Jadi Undiksa akan memberikan ilmu yang berbeda. Sehingga mereka datang ke Undiksa mendapatkan ilmu yang berbeda di universitasnya. Nah, itu perbedaan antara kampus Merdeka ini dengan student exchange-nya. Kalau student exchange ya kami membawa mahasiswa Tasikmalaya membawa mahasiswa ke sini. Ya, itu hanya pertukaran mahasiswa saja namanya. Itu memang bagus juga, tapi diakui juga. Tetapi kampus Merdeka kalau dilihat dari definisinya tidak sebatas itu. Jadi kami akan menjual mata kuliah yang kami dapatkan. Kalau ada mahasiswa yang ambil, kami fasilitasi. Mungkin tidak banyak kelas, fasilitasi hanya 1 atau 2 kelas. Tidak hanya untuk perkumpulan PGSD, tetapi kami juga membuat kurikulum yang menjadi basic keilmuan seorang guru SD, 90 SKS. Jadi 90 SKS itu adalah basic keilmuan seorang guru SD. Sekitar lagi 60 SKS, ya itulah yang kami jual kepada yang itu 60 SKS itulah yang kami sarankan kepada mahasiswa untuk mengambil keluar. Kalau mahasiswa itu pertama memiliki biaya, yang kedua berkenan, yang ketiga ada interest-nya. Kalau mahasiswa itu tidak berkenan, tidak interest, tidak memiliki biaya, pasti akan mengambil di kampusnya sendiri. Dan kami sudah genjot agar jangan hanya mengambil mata kuliah di prodi sendiri, tapi ambillah beberapa mata kuliah di luar prodi. Nah, sedang kami galakkan mereka boleh mengambil mata kuliah di jurusan bimbingan konseling, mengambil mata kuliah di jurusan teknologi pendidikan, mengambil mata kuliah di bahasa Inggris, dalam bahasa Inggrisnya, mengambil mata kuliah di pariwisata dan sebagainya. Kita berikan pilihan dan kita akui SKS-nya. Sebenarnya itu aja prinsipnya. Jadi kami sedang buatkan pamflet dan sistem web agar mereka bisa mendaftar di Undiksa kalau berkenan, dan kami juga akan membuatkan pamflet bahwa ketika mereka kuliah di Undiksa, di jurusan PGSD ada mata kuliah atau subjek-subjek area yang kami berikan pilihan. Kalau ada yang berminat, silakan daftar melalui register web kami. Nah, sebenarnya itu Pak Didin, tambahan lagi sedikit. Terima kasih Pak Didin. Terima kasih nih, ini pencerahan sekali ya dari Pak Wayan. Ada yang mau menanggapi dulu terkait kampus Merdeka nih supaya kita silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari PGSD FIP Universitas Jambi. Berkaitan saya baru masuk tadi karena ada kegiatan rapat senat. Jadi hanya sepotong yang saya tangkap tadi membahas tentang ya Merdeka, kuliah Merdeka tadi. Ya mungkin juga sudah dibahas juga kalau tidak salah waktu kegiatan di Makassar kemarin. Mungkin ada beberapa teman yang ikut oleh Pak Sofruddin kalau salah dari Kementerian Dikbud juga sudah membahas. Jadi kapan kita akan melaksanakan ini dan bagaimana cara melaksanakannya, kan itu permasalahannya. Sementara kita tahu di PGSD kan kita harus punya capaian pembelajaran, programnya apa, profil yang sudah kita susun bersama, capaian pembelajaran yang sudah kita susun bersama.
itu harus sama. Kalau Merdeka Belajar itu tadi ada 3 kemungkinan bisa dilaksanakan. Pertama, kan 100 SKS harus ditempuh di prodinya sendiri, itu sesuai arahan. 40 SKS-nya dia magang keluar. Itulah yang kita manfaatkan. Jadi dia bisa dari prodi di lembaganya sendiri, prodi antar prodi di lembaga yang lain, dan juga dia bisa magang mengajar. Karena kita ke guru magang mengajar di sekolah-sekolah yang membutuhkan guru. Itu diakui SKS-nya nanti. Nanti teknisnya yang belum dibahas. Itu yang saya tangkap. Jadi kemarin di Makassar itu sudah disepakati karena untuk angkatan 2018-2017 itu jelas tidak mungkin dilaksanakan karena SKS-nya sudah banyak ditempuh. Yang memungkinkan untuk dilaksanakan adalah pada angkatan 2019 baru menempuh SKS sekitar 40 sampai 44 SKS. Itu memungkinkan kita robah kurikulumnya, kita mampatkan kurikulumnya menjadi 100 SKS yang wajib itu yang mana? Yang 40 itu apa nanti? Ya mungkin itulah yang pendalaman dia keluar prodinya sendiri atau keluar lembaganya sendiri atau dia magang di seperti yang dilakukan Uniksa tadi. Nah, itu yang saya tangkap waktu pertemuan di Makassar. Nah, tinggal sekarang mata kuliah supaya kita sama antar prodi itu harus kesepakatan mata kuliah dulu. Harus sinkron dulu. Jadi kalau tidak sama nanti bagaimana dia magang, dan juga kasus kedua adanya perpindahan mahasiswa kita. Contoh di tempatnya pindah ke lembaga lain, kasihan dia kalau mata kuliahnya tidak sama, SKS-nya tidak sama. Mana kemerdekaan buat mereka, sementara kita tuntut dia harus, masa studinya harus 4 tahun atau kurang dari 4 tahun. Itu yang diinginkan. Nah, itu yang pemahaman saya. Masalah pembelajaran karena sistem daring sekarang, kami sudah coba di kampus ya. Tetap semuanya di dalam tata kelolanya. Karena sistem daring banyak macam yang bisa digunakan oleh dosen, tapi setiap cutting menyampaikan monitoring perkuliahannya, tema yang sudah dicapai sesuai dengan capaian atau yang RPS yang sudah disusun dosen, nanti ke operator prodi menyampaikan ke akademik. Jadi termonitoring, karena kami di sini menerapkan si Raymond BKD. Jadi kerjanya mengajar atau kegiatan-kegiatan dibayar oleh lembaga itu berdasarkan monitoring dari prodi. Jadi itu perlu kita kesamaan pandangan di sini tentang bagaimana menyimak tentang Merdeka Belajar dan juga bagaimana sistem belajar dan juga ujian seminar juga kami melakukan dengan cara seperti kita sekarang. Jadi bisa ujian, bisa seminar, dan juga masalah pendekatan atau metodologi penelitian yang dipilih oleh mahasiswa yang tidak memungkinkan mengambil data. Dia sudah terlanjur seminar, tapi tidak bisa ke lapangan. Contohnya melakukan PTK. Itu dianjurkan, dan juga kami apakah di tingkat lembaga itu sudah ada edarannya, itu boleh merubahnya dengan pembimbing untuk mengkaji literatur atau di kepustakaan. Nah, itu yang sementara kami lakukan. Ya mudah-mudahan karena kita sebagai pengelola memberi fasilitas dan memberikan kemudahan kepada mahasiswa, dia bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi lagi terkait dengan kampus Bapak Ibu? Kita sampai jam berapa Pak Oji? 45 menit. Kalau kalau ini Adin, saya kalau gratis 45 menit.
Mungkin menjawab Boleh. dulu Pak Dim sedikit apa Iya, yang kenapa Bu Pik? Ya, boleh. supaya kita baik. Yang tadi yang ditanyakan oleh Pak Adi. Pak Adi ini menanyakan bagaimana akreditasi prodi yang sedang menunggu. Nah, berarti kalau pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah Pak Adi dan teman-teman tinggal menunggu AL, asesmen lapangan, di mana nilai yang menjadi patokan di asesmen kecukupan sudah memenuhi standar untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, Pak Adi. Jadi ada kemungkinan kalau awalnya C ini bisa ada kemungkinan untuk B, karena ini di menunya menunggu asesmen lapangan. Kemudian yang berikutnya dari Bu Ayu, begini. Prodi yang mengajukan akreditasi yang menggunakan 7 standar itu sampai saat ini kan kurang lebih masih 3.000-an. Dari 3.000 itu sebagian sudah melalui proses asesmen kecukupan dan sudah dilakukan penilaian, tinggal menunggu AK atau SK-nya keluar. Namun ada juga sebagian prodi-prodi yang belum dilakukan asesmen kecukupan. Nah, bagi prodi-prodi yang belum menggunakan ataupun belum dilakukan asesmen kecukupan, wajib mengisi ISK. Mengapa harus mengisi ISK? Karena dia nanti konversi. Jadi sebenarnya kalau yang menggunakan 7 standar tapi masih menunggu ini, seharusnya ini dikembalikan ke 9 standar, tetapi aturannya yang sudah dibuat oleh Ban PT sejak tanggal 30 Maret 2019, batas akhir yang mengupload yang 7 standar, maka dia punya hak untuk menggunakan yang 7 standar. Tetapi yang jadi masalahnya, mereka sampai sekarang belum di asesmen kecukupan. Oleh karena nantinya harus dikonversi skornya menjadi unggul, baik sekali dan baik, maka prodi-prodi yang sudah mengajukan menggunakan 7 standar tetapi belum dilakukan asesmen kecukupan, maka dia wajib untuk mengikuti aturan di mana dia harus melampirkan atau mengisi yang namanya ISK. Bagi prodi-prodi yang sudah dilakukan AK, jadi tidak perlu lagi untuk melampirkan ISK tersebut. Nah, ini aturannya Bu Ayu. Jadi Bu Ayu kan prosesnya kan menunggu AK. Artinya proses menunggu AK itu belum sama sekali dipegang oleh asesor, masih dalam proses administratif. Maka wajib Ibu Ayu beserta teman-teman menggunakan instrumen yang 7 standar dengan lampirannya menggunakan ISK. Kemudian yang berikutnya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wayan terkait dengan kampus Merdeka, Bapak Ibu, kalau kita cermati di sini dikatakan seperti ini. SKS yang diambil mahasiswa di program studi maksimal 5 semester dari total 8 semester. Artinya wajib di prodi itu mengambil mahasiswanya 5 semester di prodi yang bersangkutan, 3 semester di prodi yang lain. Kemudian yang berikutnya kalimatnya, mahasiswa berhak memiliki pilihan untuk mengambil 2 semester setara 40 SKS di luar perguruan tinggi dan 1 semester 20 SKS di luar program studinya di perguruan tinggi yang sama. Hak ini bersifat sukarela dan tidak diwajibkan kepada mahasiswa untuk menggunakan 3 semester pilihan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat rumusan dari Permen nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT ini, berarti wajib bagi kita apa yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Paling tidak ada 2 hal yang menurut saya yang harus kita perhatikan. Pertama, apakah kurikulum yang kita kembangkan hanya 1, tapi sudah bisa menjangkau semua aspek, sehingga apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh Pak Faisal Chan tadi, bahwa ketika UNJA itu kurikulumnya sama dengan PGSD UNJ. Jadi ketika mahasiswa nantinya ke
Unja itu tidak ada masalah dengan yang namanya konversi terhadap SKS-nya. Atau juga apa yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, harus ada 2 kurikulum. Jadi kurikulum 1 untuk yang mahasiswa reguler, karena keterbatasan keuangan dan lain sebagainya tidak mengambil kampus merdeka, dan mungkin kurikulum yang satunya kita berikan alternatif yang untuk mereka yang akan mengambil kampus merdeka. Memang akan lebih baik seandainya 2 kurikulum ini kita jadikan acuan. Satu yang merupakan wajib untuk reguler, satunya untuk yang pilihan. Cuma untuk yang pilihan ini sebaiknya kalau menurut saya cukup hanya 5 semester saja kita buat kurikulumnya. 3 semester itu sesuai dengan keadaan. Jadi dia nantinya kalau mengambil di Undiksa ada mata kuliah yang berbeda, itu bisa dianggap sebagai penambahan dari 144 SKS tersebut. Jadi kalau menurut saya di sini kita tidak perlu membuat kurikulum yang baru. Kurikulum yang lama saja, satunya kurikulum pilihan yang isinya hanya ada 5 semester. 3 semesternya itu sesuai dengan keinginan nanti mahasiswa ngambilnya kemana. Nah, kalau kita mengembangkan kurikulum 2 kurikulum satunya yang pilihan tadi dengan mata kuliah yang berbeda, ketika nanti mahasiswa mengambil ke tempat lain, lalu mata kuliahnya beda, kasihan mahasiswanya. Mungkin itu yang masukan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Din. Oji, saya tanya sedikit, boleh menyambung yang ini saja? Izin. Silakan, Ibu. Ya, silakan. Soalnya kita sedang menunggu asesmen kelayakan. Kita sudah selesai dengan menunggu asesmen lapangan, sudah selesai dengan asesmen kelayakan. Tadi menyinggung soal 280, karena ini penting bagi kami, yang skor harus melewati minimal 280 tadi untuk bisa maju ke asesmen lapangan, tadi saya tangkap dari awal. Nah itu, apakah kita termasuk yang prodi yang sudah sampai kepada asesmen lapangan, menunggu asesmen lapangan, ini sudah dapat dipastikan bahwa kita sebetulnya sudah melewati angka 280 itu secara skor? Baik, mungkin bisa saya jawab ya, Bu. Ya. Pengalaman yang sudah baru beberapa waktu yang lalu, ada teman bertanya ke saya, Pak, kok hasil akreditasi kami sudah keluar ya? Saya tanya, nilainya apa? Nilainya C. Ini prodi baru ya? Iya. Nah, ketika dia tanyakan itu, ternyata prodi yang dia tanyakan itu saya yang mengasesmennya. Saya juga sampai bingung. Loh, di sini belum ada perintah apa-apa. Asesor itu sudah dianggap diukikan di asesmen kecukupan. Tapi saya lihat nilainya berapa, Bu? Nilai akhirnya 266. Nah, prediksi saya tidak akan bisa meningkat dia sampai poinnya 40-50 skornya, ya, tidak akan mungkin. Nah, itu dianggap sebagai bagian dari ada apa antara asesor dengan asesi kalau sampai lebih dari 40. Nah, maka biasanya Ban PT menganggap ini sudah dianggap nilainya C. Tidak akan mungkin dia bisa melonjak nilainya menjadi B. Nah, bagi prodi-prodi yang nilainya yang kritis bisa dilihat dalam banyak faktor, mungkin kesalah pengisian, kemudian ada dokumen yang kurang lengkap, pada saat di lapangan harus dilengkapi. Ini biasanya di atas 280. Nah, 280 ini bisa kita dapat katakan potensi untuk B. Salah satu cara bagi Ibu untuk bisa mengetahui apakah Ibu bisa A atau tidak, yaitu meminta kepada operator untuk terus-menerus mengecek. Takutnya nanti Ibu menunggu, operator tidak mengecek, ternyata di menu Sabtonya SK-nya sudah keluar. Nah, itu kasihan Ibu. Menunggu AK, sudah teman-teman kerja keras menyiapkan dokumen untuk visitasi, taunya hasilnya sudah keluar. Nah, ini yang kalau akad kita sudah keluar, Pak. Ya, kita sedang statusnya menunggu asesmen lapangan sekarang. Oh, berarti terus itu di menu Sabtonya sama? Iya, jadi berarti itu yang kita mudah-mudahan bisa, Bu. Amin. Mudah-mudahan bisa meningkat. Yeah. Nah, sebagai informasi saja, Ban PT sekarang agak selektif dengan keuangan, jadi sampai
COVID ini selesai, belum tahu kapan akan bisa dilakukan asesmen lapangan. Tetapi untuk asesmen kecukupan terus, Bu. Sampai sekarang ini terus kami tetap bekerja, tetap memeriksa, tetapi rekomendasinya itu tadi. Kadangkala kita menunggu, oh ini dikunjungi, tetapi ternyata tidak. Nah, mungkin ini yang harus Bu, dicek lagi di menu Sabtonya. Mungkin itu Bu Helmia ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Dari mana Bu Helmia? Dari Universitas Juanda Bogor. Oh, Juanda Bogor. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini Bu Pik nih, Bu Bendahara mau bicara dulu. Pak Wayan mau nanggapi lagi nggak? Cukup. Nah, Bu Pik ya, silakan. Di ininya Bu, unmute dulu Bu, unmute dulu Bu. Suaranya belum muncul, di unmute dulu. Ya, udah ya. Ya, jadi untuk kaitan dengan Merdeka Belajar, kalau yang saya tangkap tadi kan Pak Oji menyampaikan bahwa 5 semester itu adalah nanti di prodinya, prodi asal, kemudian 2 semester di prodi yang sama tapi di luar lembaga, 1 semester adalah luar prodi. Nah, kalau kaitan dengan yang di luar di luar lembaga dengan prodi yang sama, ya saya kira ini bisa ada kerjasama, Pandin, Pak Wayan, antar mahasiswa, antar perguruan tinggi, antar prodi di antar perguruan tinggi itu untuk memfasilitasi mahasiswa supaya dia tidak terlalu berat untuk biayanya. Kalau misalnya kalau ini menjadi sebuah kewajiban atau harus, ya kita fasilitasi mungkin adalah kerjasamanya antar perguruan tinggi yang dekat, misalnya kayak Kuningan dengan Cirebon, ya Pak Rufa? Kuningan dengan Cirebon. Nah itu sudah termasuk ketika misalnya dilaksanakan antara Kuningan dengan Cirebon itu sudah termasuk kategori melaksanakan Merdeka Belajar belum? Ini Pak, nanya Pak Wayan ini ya. Nah kalau ternyata memang bisa, saya kira ya kita bangun saja. Jadi kerjasamanya itu antar perguruan tinggi yang dekat gitu loh. Kalau yang jauh otomatis kita berikan kebebasan yang jauh, yang pasti kan biayanya akan besar sekali ya, dan ini biasanya mahasiswa akan mengalami keberatan kecuali kalau mereka mempunyai inisiasi sendiri. Nah dengan demikian maka memang tadi kurikulumnya itu ya kalau kemudian bisa antar perguruan tinggi yang dekat yang bisa dilaksanakan ya kurikulumnya harus sama yang tadi yang dua semester itu begitu. Saya kira itu Pak Wen mohon untuk pencerahan ini seperti apa kalau misalnya konsepnya seperti itu. Kalau menurut men yang saya baca dan yang saya artikan, mahasiswa tidak wajib mengambil. Mahasiswa itu tidak wajib mengambil. Tetapi universitaslah yang wajib menyediakan fasilitas itu. Jadi kalau mahasiswa tidak ada istilah universitas mewajibkan mahasiswa untuk mengambil keluar, itu tidak boleh itu. Jadi tidak merdeka itu. Jadi universitas hanya menyediakan fasilitas untuk fasilitas kurikulum agar mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah di luar dan SKS-nya diakui. Itu kewajiban dari prodi dan universitas. Nah, kalau mahasiswa itu tidak harus mengambil apa yang menjadi kesediaan yang disediakan oleh universitas. Nah, jadi mahasiswa itu ingin ngambil mata kuliah A, universitas itu wajib menyediakan fasilitasnya dan membuatkan ketentuannya apakah prodi itu menyetujui atau tidak. Kalau prodi itu tidak menyetujui, mahasiswa tidak bisa ngambil. Nah, sekarang tetap gongnya itu ada di prodi, koordinator prodi. Nah, gitu. Jadi makanya kami sempat mendiskusikan untuk membuat 2 kurikulum. Kurikulum reguler itu adalah kurikulum yang dari semester 1 sampai semester akhir itu diambil di Uniksa.
Kemudian kurikulum yang kedua, semester 1 sampai semester 5 itu diambil di Undiksa. Semester 1 sampai semester 5 diambil di Undiksa. Semester 3 sampai semester 8 itu diambil di luar Undiksa. Karena 3 semester di luar prodi, bukan luar Undiksa, di luar prodi. Baik di dalam kampus sendiri maupun di luar kampus sendiri. Seandainya kami sudah sediakan itu, tetapi juga mahasiswa hanya mengambil beberapa SKS saja, tidak masalah. Misalnya, mahasiswa hanya ingin mengambil 1 semester di dalam di luar prodi di dalam kampus, ya kita fasilitasi. Dan mahasiswa tidak mau mengambil di luar prodi, di luar kampus, tidak apa-apa. Karena di permen itu berbunyi, mahasiswa tidak wajib mengambil. Yang wajib adalah universitas menyediakan fasilitas itu. Nah, begitu kira Bu. Terima kasih Bu. Iya. Hanya kita berarti mempersiapkan kurikulumnya berarti ya. Mempersiapkan kurikulumnya agar ketika misalnya mereka mau mengambil, kita sudah menyiapkan. Nah, ketika mengambil prodi ya, prodi lain di luar lembaga, itu kan mesti harus ada kerjasama ya Pak Wayan? Ada kerjasama terlebih dulu. Iya, benar. Nah, itu perlu diakui kan bahwa ketika ada kerjasama baru diakui bahwa mahasiswa sudah melaksanakan Merdeka Belajar, kan seperti itu ya? Begitu Pak Wayan? Ya, ketika mahasiswa ingin mengambil mata kuliah di luar prodi, di luar universitas, misalnya Undiksa mahasiswa Undiksa ingin mengambil di UNJ, mungkin karena ingin mengambil mata kuliah yang hanya ada di UNJ, jadi syaratnya itu adalah pertama, Undiksa dengan UNJ punya MOU. Punya MOU. Jadi tidak ada masalah mahasiswa mendaftar di sana. Kalau misalnya UNJ dan Undiksa belum ada MOU, tetapi UNJ menerima lamaran dari mahasiswa Undiksa, maka nanti prodi Undiksa dan prodi UNJ bisa membuat letter of interest namanya. Kita harus MOU dulu, bisa membuat dengan letter of interest. Jadi surat ketertarikan, kemudian nanti mahasiswa UNJ mengeluarkan surat keterimaan mahasiswa tersebut, kemudian diajukan kepada prodi menyetujui, ya nanti mereka akan kuliah di UNJ. Nah itu sederhananya Bu. Nah berapa SKS yang diakui tergantung sekarang kurikulumnya. Tidak harus sama, misalnya di UNJ ternyata mata kuliah itu cuma diakui 2 SKS. Apakah Undiksa boleh mengakui 3 SKS? Boleh. Kemudian bisa kebaliknya, bisa saja di UNJ itu diakui 3 SKS, tetapi Undiksa hanya mengakui 2 SKS. Itu kewenangan dari prodi, koordinator prodi yang melihatnya. Nah, kira begitu Bu. Oke, udah cukup. Ya, saya mau nanya dulu nih, Pak Oji, kita berakhir sampai jam berapa ya? Ini host. Bakal sampai malam kalau kayak gini. Hari ini hari Jumat soalnya. Kalau memang sholat Jumat perlu dibahas, mungkin kita cukupkan. Tetapi mungkin tampaknya kampus Merdeka ini merupakan kajian yang memang harus kita teruskan. Ya, jangan sampai berhenti sampai di sini. Perlu adanya mungkin pertemuan ulang, di mana mungkin kita akan lebih banyak membahas tentang kampus Merdeka, supaya kita memiliki pemahaman yang sama, ide yang sama, juga pada akhirnya akan memiliki kurikulum yang sama, sehingga ketika kampus Merdeka ini betul-betul kita terapkan, kita tidak siap dengan kegiatan ini. Nah, namun saran saya, mungkin peserta rapat paling tidak memiliki pemahaman sedikit terkait dengan kampus Merdeka, sehingga ketika nantinya pada saat rapat berikutnya ada ide-ide yang terkait dengan kampus Merdeka, suasana yang kita lakukan di dalam rapat menjadi menarik dan memang penuh dengan ide-ide. Mungkin begitu Pak Din. Mungkin perlu dilakukan rapat berikutnya yang membahas khusus tentang kampus Merdeka ini.
Kemudian juga nanti kita minta untuk Merdeka ya. memberikan hal-hal baru yang memang terkait dengan kampus Merdeka. Dan begitu Pak Din. Terima kasih. Usul Pak Din. Ya, mengapa Pak Chan silakan Ya, Pak Chan. terima kasih. Ya mungkin kita perlu narasumber dari pemangku kebijaksanaan ini tentang Merdeka Belajar. Biar pemahaman kita sama, mungkin jadi narasumber pada Zoom meeting kita ke depan. Mungkin Pak Didin bisa memfasilitasi, mungkin bisa enggak? Ya, saya setuju itu Pak. Dari kementerian Iya, menyampaikan, nah, jadi kita tidak biar sama persepsi kita. Kalau saya di Jambi ya mungkin kalau tidak kasus ini saya sudah minta dari UNJ ini Pak Ketua untuk datang karena kami sudah menyusun karena kalau katanya kemarin waktu di Makassar angkatan 2019 itu wajib melaksanakan Merdeka Belajar. Makanya kami mengambil sikap yaitu di bawah mungkin perguruan tinggi eksekutif mungkin lebih atau sudah mendapatkan porsi yang lebih jelas, makanya perlu diturunkan kepada PTN-PTN atau PTS yang ya relevan, terutama bagi untuk akreditasi. Ya mungkin ada narasumber pemangku kebijaksanaan supaya kita atau yang bisa betul-betul memahami sehingga kita tidak bias lagi menangkap apa itu Merdeka Belajar. Dan tentu kita eksekusi karena ini tuntutan yang saya ikuti di Makassar, mungkin ada kawan-kawan juga ikut ke Makassar, itu angkatan 2019 wajib. Nah itu kalau angkatan 2018 ya mungkin mereka meneruskan kurikulum lama, 2019 ya harus karena dia sudah menempuh 44 SKS, tinggal sisanya nanti menjelang dia 104 SKS, sisanya baru dia di semester 6, 7, 8 itu wajib melakukan magang itu. Jadi baik itu prodi ke prodi lain, contohnya dia ingin mendalami tentang mata kuliah matematik, mengambil ke prodi matematik di lembaga yang sama. Atau dia senang dengan seni, dia mengambil seni, mendalami seni, yang ada di kurikulum kita tetap dia mengambil di seni atau mengambil bahasa Inggris atau mengambil pendidikan IPS atau sains yang berhubungan dengan mata kuliah ke-SD-an dan juga mata kuliah penunjang kita seperti Pak Wayan itu ada kekhasan karena 20% dari kurikulum kita itu kan adalah kekhasan prodi kita gitu. Tentu kami ada dengan budayanya dan agamanya gitu. Ya itu mungkin pandangan dari saya. Terima kasih Pak Didin, Pak Ketua dan kawan-kawan semua. Tetap semangat dalam keadaan Pak On ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak Chan. Pak Din, mungkin kita buat surat Pak Din ke Pak Nizam, Prof. Nizam, supaya bisa memberikan materi terkait dengan Merdeka Belajar ini. Jadi buat surat saja. Gimana Pak Wayan? Ya mungkin dia tetap di ruangannya atau di rumahnya memberikan pada waktu yang kita. Ya, kita buat surat saja. Iya, mungkin nanti perlu usulannya bagus sekali karena ini memang walaupun dalam kondisi seperti ini mau tidak mau memang ini masa kita persiapan untuk betul-betul melaksanakan model kampus Merdeka ya. Nanti mungkin Pak Oji bisa kita ngobrol di grup pengurus inti terlebih dahulu ya, ditindaklanjuti masukan-masukan yang ada di pertemuan ini untuk agenda berikutnya. Baik. Ya, baik. Pak Oji untuk hari ini mungkin karena ini hari Jumat ya. Baik, Pak ini Din. sudah mungkin mulai siap-siap. Pak Alpa udah pakai peci dari pagi tadi itu. Baik. Bapak Ibu, nggak ada closing statement, mangga Pak Oji mungkin?
Baik, terima kasih Bapak Atau Ibu cukup sudah saja? bisa bergabung dalam kesempatan diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita akan kita lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Semoga kita terus sehat, Bapak Ibu, walaupun bekerja di rumah tetap semangat. Sampai ketemu nanti dalam situasi yang kondusif, di mana bisa kita bertatap muka secara langsung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Oji, Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Yang hadir memang ini hampir 20 orang, tentunya banyak sekali yang belum bisa hadir hari ini. Tentunya kita harus menyiapkan agenda yang lebih matang untuk ini. Ya, tadi masukan untuk mengundang sekaligus pemangku kebijakan nanti akan kita bicarakan Pak Chan di grup pengurus inti ya. Untuk ditindaklanjuti. Tentunya ini terima kasih kepada tim Pak Oji di UNJ untuk bersedia menjadi hostnya nih. Hostnya ini atas nama akun PGSD UNJ. Bapak Ibu terima kasih masukan yang sangat banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi ya secara daring atau tatap muka segera, bahkan mungkin tatap muka. Kalau Pak Oji itu ininya Mei katanya sebelum wah ini besar ya, tapi saya akhirnya dibicarakan udah aja dulu. Mudah-mudahan akhir tahun kita bisa ada agenda pertemuan langsung gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga Bapak ini segera selesai. Terima kasih sekali lagi. Pertemuannya Pak mudah-mudahan sebentar. Mungkin Pak Wayan ini sebagai panitia nanti sebagai tuan rumah di Bali. Cocok. Oh iya. Yang ini. Ya. Yang Oke, baik. Ya, mudah-mudahan nih, karena kita agendanya memang waktu itu di Bali ya Pak Oji ya, untuk pertemuan semua, paling tidak ada rapat yang dihadiri semua ketua prodi PGSD, ya, sekaligus workshop mungkin agenda tertentu yang sudah kita tetapkan di rapat ya. Terima kasih, bisa kita akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.